Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya tadi pagi sebelum berangkat subuh ini di saya bahas hari topiknya Tarhib Ramadan ini, dan pulau bukan mau coblas nih apa makonah yang ada di dan setiap kita bicara tentang Tarhib Ramadan selalu kita berbicara tentang surah Al-Baqarah. Saya ingin ngawali dari ini dulu. Kenapa perintah puasa terdapat dalam surah Al-Baqarah? Karena tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perintah puasa itu tidak tidak serampangan. Kenapa kok tidak di Al-Imran? Kenapa kok tidak di An-Nisa misalnya? Karena pasti wonten tujuannya. Kalau kita lihat dari kerangka besar dari surah Al-Baqarah yang pertama, surah Al-Baqarah itu kalau kita belah jadi dua, sebenarnya adalah ayat 142 atau 143-nya itu berbicara tentang pemilihan kita umat Islam sebagai pengganti dari ahlul kitab. Kita akan melihat setelah Allah berbicara tentang, saya tidak tahu mulai berapa bicara tentang ahlul kitab itu sampai 140-an kayaknya, itu masih bicara tentang ikrar kesalahan orang-orang Yahudi. Ditulis semua kesalahannya. Kalau ngawas tentang satu masjid surat Al-Baqarah, nanti saat ini dalam kata-kata masih dapat 100 berapa yang belum kata-kata. Jadi dan sampai bosan jamaah yang di mana ya, karena yang terus memang kalau kita pikir oke. Tetapi mudahnya ngeten, surat Al-Baqarah itu kalau kita sederhanakan, sebenarnya kalau kita bagi dua, ayat 143 itu bicara kalau kita mudahkan tentang ahli kitab. Sementara 144 sampai 286 bicara tentang umat Islam. Ya, jadi ada dua kaum di sini yang dikontraskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ahlul kitab, yang kedua adalah kita. Dan menarik juga kenapa kita tidak disebut ahlul kitab. Padahal salah satu nama lain dari Al-Quran adalah Al-Kitab. Tapi kita disebut dengan ahlul Quran. Misalnya Rasulullah SAW dalam satu hadis, ya ahlul Quran, la tatasawwadul Quran, kalimatnya, hei ahli Quran, janganlah kalian menjadikan Al-Quran sebagai bantal gulingmu, kata Rasulullah SAW. Watsluhu haqqa tilawatih ana al-laili wa atrafan nahar. Bacalah Al-Quran dengan sungguh-sungguh di malam dan di siang hari. Wa taghannahu, indahlah bacaannya. Wa tadabbaruhu, tadabburi maknanya. Ya, sampai la'allakum turhamun, kata Rasulullah SAW. Jadi nama kita itu disebut dengan Ahlul Quran dalam hadis. Dalam surah Al-Baqarah, nama kita disebut dengan ummatan wasatah. Karena itu menarik, kita disebut dengan umat pertengahan, penyebutannya juga ada di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Oke, itu dulu. Sekarang kalau kita lihat, dari ayat 1 sampai 143, kita diceritai oleh Allah SWT tentang beberapa kisah. Yang pertama, kisah Nabi Adam. Yang pertama tentu 3 manusia ini, karakternya mukmin, kafir, sama munafikin. Tapi setelah itu Allah menceritakan kepada kita 3 kisah. 1 kisahnya Nabi Adam, 2 kisahnya Adam. Kalau kita sederhanakan, kisahnya Nabi Adam itu kisah tentang seseorang yang diuji oleh Allah SWT, tapi kemudian gagal dia. Setelah gagal, dia bertaubat kepada Allah SWT. Jadi diuji, gagal, taubat. Kisah Nabi Adam. Kisahnya Yahudi adalah kisah kegagalan. Diuji oleh Allah SWT, gagal, terus boleh taubat. Ya. Terakhir kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji sukses. Dan itulah yang membuat Nabi Ibrahim menjadi imam.
Ya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu kalimatin fa'atammahun. Ya gitu. Nabi Ibrahim sempurna dia menjalankan ujian itu sampai kemudian Allah menjadikan jadi imam. Jadi imam. Jadi kalau kita pikirkan tiga kisah ini menjelaskan tentang tiga keadaan. Satu, ujian gagal tapi masih sukses karena dia bertaubat. Yang kedua, diuji gagal karena dia tidak bertaubat, malah alih-alih bertaubat, malah dia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Bukan mereka tidak paham, mereka bahkan kata Al-Quranul Karim hasadan fi anfusihim ya min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka itu ngerti benarnya Al-Quranul Karim, benarnya Nabi Muhammad SAW, tapi tetap tidak beriman. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena ada hasud di dalam hati mereka. Sehingga kisah Yahudi itu kisah tentang diuji dan gagal. Nabi Ibrahim sempurna. Nah, kembali lagi ke yang pertama, karena orang Yahudi dulu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teladan buat seluruh orang di dunia ini. Contohnya itu orang Yahudi dulu. Karena wafaddalnahum ala katsirin, ini diutamakan oleh Allah SWT. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana gambaran dari masyarakat yang beriman, ya orang Yahudi dulu. Makanya kalau kita pikirkan, hampir semua ajaran Islam awal-awal mirip Yahudi. Cara berpikir Nabi mirip Yahudi. Puasa kita sama dengan Yahudi. Semuanya. Sholat kita menghadap ke Baitul Maqdis, pusatnya Yahudi, dan seterusnya. Bahkan kita ini tasyabuh beneran dengan orang Yahudi awal-awal. Tapi begitu orang Yahudi kemudian tidak bisa menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran Karim, pecah kongsi. Sehingga kemudian orang Yahudi tidak layak lagi menjadi contoh. Sekarang siapa yang dipilih sebagai teladan buat seluruh umat manusia? Kita umat Islam. Nah itu mulai ayat 143. Seakan-akan setelah kita dipilih, kita diingatkan oleh Allah. Sekarang pilihan itu cuma ada 3. Either menjadi Nabi Adam, atau jadi Yahudi, atau jadi Nabi Ibrahim AS. Tentu untuk jadi Nabi Ibrahim susah banget. Apalagi kalau kita bicara umat yang boten-boten salah ini. Dalam Al-Quran itu menarik, gagal itu bukan masalah, yang penting tobat. Ya, seperti Nabi Adam AS. Tapi jangan sampai seperti orang Yahudi. Karena itu didetailkan oleh Al-Quran Al-Karim. Semua kesalahan orang Yahudi di surat Al-Baqarah didetailkan satu persatu. Nah, 3 kisah ini sebenarnya rodok mirip dengan kisahnya 3 kelompok manusia ini. Kafir, Muslim, munafik. Mana yang paling didetailkan oleh Allah? Munafik. Karena rodok mirip dengan Yahudi tadi ini. Insyaallah. Nah, waktu kita dipilih oleh Allah SWT sebagai pengganti orang Yahudi, setelah itu Allah bicara tentang puasa. Mantap maksudnya ini. Nah, sekarang kita lihat relevansinya. Memangnya kenapa kok kemudian diturunkan ayat-ayat tentang puasa setelah kita dipilih sebagai umatan wasata? Karena begitu kita menggantikan posisinya ahlul kitab dengan diinaugurasi oleh Allah menjadi umatan wasata, diawali dari apa? Ibarat sebuah negara, ibu kotanya diganti oleh Allah SWT. Dulu ibaratnya ibu kotanya Baitul Maqdis, sekarang diganti ibu kotanya Masjidil Haram sekarang. Jadi dirubah semuanya. Oke. Sebuah negara atau sebuah umat kalau mau melakukan perubahan, selain diganti orientasinya, satu dari Masjidil Haram, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, sekarang apalagi yang diganti? Konstitusinya atau undang-undangnya atau syariahnya. Kalau dulu karena tidak lengkap, kalau sudah ada tempatnya, maka yang diperlukan adalah aturannya. Karena itulah Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita pikirkan, kenapa Allah menurunkan Al-Quranul Karim? Karena kita yang dipilih sebagai umatan wasata. Karena kita sekarang yang digantikan. Nah, begitu kita sudah dipilih oleh Allah sebagai pengganti Bani Israil,
diturunkanlah Al-Quran. Nah, karena diturunkannya Al-Quran, maka butuh waktunya namanya Ramadan. Jadi itulah kenapa kalau secara konteks ya, kenapa perintah puasa wonten teng surah Al-Baqarah. Ini satu. Sekarang mari kita lihat maknanya, meskipun seingat saya dulu pernah, tapi semoga kita mereview lagi. Namanya tadabbur, tidak ada salahnya. Mari kita ulang lagi sehingga menjadi semangat kita untuk memasuki bulan Ramadan. Saya mengingatkan Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda, "So'idan nabiyyu ala mimbar," atau "Irtaqan nabiyyu darajatan mimbar." Nabi naik ke anak tangga dari mimbar untuk berkhutbah. Faqala amin, Nabi kemudian berkata amin. Sumartaqas saniyah, faqala amin, naik ke anak tangga kedua berkata amin. Naik ke anak tangga ketiga, Rasul berkata amin. Falamma nazala, ketika Rasulullah kemudian sudah turun dari mimbarnya itu setelah selesai khutbah, su'ilan dzalik, ditanyain Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali?" Rasulullah SAW kemudian menyatakan, "Atani Jibril," baru saja malaikat Jibril mendatangiku. Dan malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungkan doa yang sangat menarik dari malaikat Jibril dengan redaksi kalimat Roghima anfumri'in. Roghem itu pasir yang bercampur dengan debu. Roghem. Roghima kalau kita terjemahkan secara literal, berdebulah, berpasir debulah. Anfun hidung, imri'in seseorang. Roghima anfumri'in, berpasir debulah hidung seseorang. Orang Arab niku sastrawan ya, kalimat bahasa Arab itu indah-indah. Kita kalau tidak memahami konteksnya, kita tidak paham apa maksudnya berpasir debulah hidung seseorang. Maksudnya ya, muka ini simbol paling yang kita hormati dalam seluruh tubuh kita. Ini yang paling kita hormati wajah kita. Karena itu ibu-ibu habis banget persoalan skincare. Ini persoalan wajah. Nah, sesuatu yang paling kita hormati itu, kalau diletakkan ke tempat yang paling rendah, tidak ada yang lebih rendah daripada tanah. Gitu. Maka maknanya adalah itu adzillah, kehinaan, kehancuran, dan puncak dari kehinaan seseorang. Tapi kan kalau saya ngomong cuman hinalah seseorang, lah kurang mantap kan? Karena itu tidak akan menusuk hati kita. Tapi bayangin kalau kita mengucapkan berpasir debulah hidup seseorang, itu kita membayangkan wajah yang dilepakan ke tanah, benar. Saking nopone ini, saking zinanya keadaannya, saking hancurnya keadaannya. Nah, malaikat Jibril berdoa dengan menggunakan kalimat itu. Hina-dinalah, hancurlah. Ya, seseorang, kata malaikat Jibril ada 3 ya, yang 2 kurang relevan buat kita. Kalau dibacakan namaku tapi tidak bersolawat, Rasul menyatakan amin. Kalau masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, tapi dia tidak bisa masuk surga, padahal jalan untuk bisa masuk surga itu yang paling mudah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ada anak masih punya 2 orang tuanya atau punya salah satunya, tapi dia kok masuk neraka, celaka orang kayak begitu, hina orang kayak begitu itu. Muhammad menyatakan amin. Yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril menyatakan, "Rohima amfumri'in ya man adraka Ramadan falam yughfarlah." Orang yang mendapati bulan Ramadan, dia puasa di dalam bulan Ramadan, tapi nanti keluar dari bulan Ramadan belum diampuni oleh Allah SWT. Seakan-akan ya, tujuan paling minimal dari puasa itu adalah kita mendapatkan maghfirahnya Allah SWT. Itu paling minimal. Jadi kalau sampai orang tidak mendapatkan ampunan, niku bahasa nih malaikat Jibril nyungsep wong kono. Bahasa kita kan nyungsep kok. Rohima anfumri'in niku mungkin bahasa kita harus nyungsep itu yang paling pas. Nopo, nyungsep tumpas. Nopo. Lagi kira-kira ngoten lah. Saya berusaha menyamakan
kalimat itu dalam kosakata kita. Karena kalau kurang mantep, kalau cuma diartikan hinalah seseorang, kayak kurang mantep. Tapi kalau kita ngomong nyungsep, nah ini kalau rodo melebet yang jero hati. Nah, kenapa kok maghfirah yang paling minimal? Coba renungkan. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kan ukuran-ukuran minimal. Sapa wong sing poso, niatnya cuma 2. Ya, kata Rasulullah SAW, imanan, kita puasa karena kita iman. Itu kronik diperintah Asari. Kita puasa ya karena kita punya iman, ini perintah dari Allah. Insya Allah alasan pertama ini iman kita. Satu-satunya yang membuat kita mau puasa karena iman. Sudah selesai. Nomor 2, kita puasa benar-benar ikhtisaban. Kita menghitung-hitung diri, kita benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam puasa itu. Boten, kenapa puasa? Ya, cek waktu guru Ustaz. Nah, ini buatan ikhtisaban. Nah, ini diat. Jadi, niatnya ya cuman kita mengharapkan pahala dari sisi ini agak gampang loh ini. Atau bahasa lain ikhlas. Kita benar-benar mengharap pahala dari Allah SWT. Nah, asalkan kita punya niatan 2 ini, dihapuskan dosa kita oleh Allah SWT. Ada yang lebih gampang lagi, kalau kita sholat malam di bulan Ramadan, dihapuskan dosa kita dengan 2 niatan ini. Jadi bayangin, kalau sampai orang tidak mendapatkan maghfirah, ampunan atas segala dosa, itulah sangat parah. Dan kita tentu saja, dari Ramadan ke Ramadan, tidak ingin hanya berpuasa itu sekedar mendapatkan maghfirah. Karena banyak cara untuk mendapatkan maghfirah itu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kita tahu saja kata Allah, yubadilullah sayyi'atihim hasanat. Terlalu banyak. Tapi tentu puasa itu minimalnya, tujuan minimal, maqasidnya itu, maksud yang paling awal adalah kita mendapatkan maghfirah. Tapi yang paling tinggi, nanti sebagaimana Al-Quran menyatakan, la'allakum tashkurun, syukur kita sama Allah. Jadi mau dipikirkan, kita orientasikan puasa kita untuk mencari yang paling rendah, pokok di sempurna, alhamdulillah, atau kita mau menjadi yang paling tertinggi, menjadi minas syakirin. Dan memang menjadi hamba Allah yang bersyukur itu tidak mudah. Akhirnya, kita bersyukur juga. Syukur itu dalam bahasa Arab seperti ini. Kalau ada pohon, terus kita kasih air, kita kasih pupuk sedikit, tapi pohonnya itu langsung besar. Wah, akarnya banyak, batangnya menjadi membesar, daun-daunnya banyak, memberikan buah-buahan sangat banyak. Terus orang, ya Allah, aku loh jarang ngirain. Tapi ya Allah, orang Arab menyebut pohon yang bersyukur. Yang kedua, kalau ada kuda, kita cuma kasih rumput sedikit, mungkin tetesnya buatan kata, tapi lemu kuda ini menyenangkan, gemuk. Ini kuda yang bersyukur. Kan wonten menungso mangan wake, tapi gak leku-leku mawon. Lek kula terus sebudi kula sampean pangan nangin leku wes. Masya Allah. Kan banyak kita ini nonton anak itu. Pakai wake pancet dari sakono lagi kan. Lah niku jenenge menungso yang gak bersyukur secara bahasa. Jadi syukur itu secara bahasa. Dari kata itu, indahnya bahasa itu bahasa Arab itu, setiap kata itu punya simbolnya. Dan kita memberikan makna itu berdasarkan simbol tersebut. Itu indahnya bahasa Arab. Berarti mau syukur itu? Syukur adalah memberikan respon terhadap kebaikan yang diberikan kepada kita dengan cara yang baik. Jadi kalau tanaman tadi, kenapa sekarang bersyukur? Wong cuma digawe baru didik, ya Allah, oleh berterima kasihnya itu dia tunjukin batangnya membesar, daun-daunnya, buah-buahannya. Kon iso ngerti ya cara bersyukur. Sekarang kita pikirkan kita diberi apa oleh Allah SWT? Kita diberi air, kasih semuanya, matahari, rembulan, harta, benda, anak, semuanya. Pertanyaan saya, apa yang kita berikan sama Allah SWT?
Sudahkah kita ini ibadah dengan sungguh-sungguh sampai batangnya membesar dan seterusnya dan seterusnya? Sudahkah ada buah-buah ibadah, ranting-ranting bukti dari ibadah kita kepada Allah SWT? Deret, kita memang belum syukur Allah. Itulah kenapa di Al-Quran disebut wa qalilun min ibadiyah, memang sedikit hamba Allah yang bersyukur. Sampai Umar bin Khattab berdoa, Allah ja'alna minal qalil, ya Allah jadikan aku dari yang sedikit dalam Khattab. Kenapa? Karena memang susah. Nah, puasa itu targetnya minimalnya maghfirah, maksimalnya asyakiri. Jadi, nah sekarang tentu kita ini tidak kepingin minimal awal alhamdulillah, gitu. Tapi mau tiap tahun kok minimalis terus lah. Gila, griyo minimalis. Kita ini kepingin maksimalis dalam puasa. Karena target puasa kalau menurut Al-Quran ya la'allakum tashkurun sama la'allakum tattaqun. Oke, mari kita lihat ayat puasa, kita ulang lagi untuk kita renungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, diwajibkan atas kalian puasa. Oke, yang pertama, kalimatnya dibentuk dengan kalimat pasif. Yang pertama, kenapa? Bagi orang yang beriman, karena kita ini dipanggil sebagai orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman dan Allah SWT, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita tidak perlu lagi tahu siapa yang mewajibkan. Karena iman kita sudah mengerti yang mewajibkan Allah SWT. Ya, gini. Alasan utama buat orang yang beriman dalam melaksanakan ibadah itu adalah Allah. Ilat hukum atau hikmah dari syariah itu hanyalah alasan yang untuk memperkuat dan membuat jiwa kita ini tenang. Tapi buat orang yang beriman, alasan paling utama dia mentaati Allah adalah ya Allah. Coba kita pikirkan dia. Al-Quran itu bicara tentang hukum itu setelah Rasulullah hijrah. Jadi 13 tahun gampangannya surah Makkiyah itu, ayat-ayat Makkiyah isinya berputar pada 3 hal. 1 tauhid, ma'rifatullah. 2 tentang nubuwah, ma'rifatun nabi. Yang ketiga tentang yaumul qiyamah. Mutar-mutar semua surah-surah Makkiyah isinya telu niki. Lain boten bicara ma'rifatullah, bicara tentang Gusti Allah, tauhid, bicara tentang Nabi Muhammad, bicara tentang yaumul qiyamah. 13 tahun. Pertanyaan saya, kenapa kok 3 ini dulu? Dan bicara hukum. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kalau seandainya ayat-ayat yang pertama turun dari Al-Quran itu tak hukum, mungkin kita tidak akan mau beriman kepada Allah SWT. Kenapa? Karena 3 ini mesti yang menjadi fondasi kita dalam beriman kepada Allah dan berislam. Kalau kita sudah mengenal Allah, contohnya tadi, kita ini mengenal Allah, Allah itu Ar-Alim, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha berilmu, Allah itu semuanya kita paham dan kita kenal Allah SWT. Insya Allah kan kita tidak butuh pertanyaan lagi. Saya logikakan. Jadi kan berobat kepada Bumila. Jadi kan tahu Bumila dokter, dia expert, dia benar mendiagnosis dan seterusnya. Jangan sakit, terus dikasih obat ini, begini, ini, begini. Jadi kan bertanya. Dan bertanya, siap 86. Langsung, ini nanti bahkan apapun, ini kamu jangan makan ini ya, kamu ini dihindari dulu, yang ini 1x1, yang ini diminum, siap Bu. Jadi kan butuh ilat, butuh hikmah, butuh kenapa ini kok sampai begini Bu? Apa hikmahnya kok pakai begini? Dan dati kita. Akhirnya, kenapa? Karena kita makrifat kepada dunia. Wis cukup, bumi lah menjadi alasan saya menerima. Samikna wa atokna. Contoh lagi, jadi kan ke apoteker, terus apoteker bilang, bukti obat no Pak, loro untuk gue. Oh, ini kemauan ya? Yes. Sampai niki ober, jadi kan bertanya, buatan bertanya. Langsung dan sambil atau lah lagi menarik kalau kita pikirkan. Kenapa?
Karena kita sadar dan kita tahu ini apoteker, dia sekolah, dia punya ilmu. Semuanya begitu. Kita ke tukang bengkel, ke tukang listrik, sekarang pertanyaannya, kenapa tiba-tiba kalau Allah berikan aturan, daki terus kita tanya ini, memberikan pikiran. Kenapa harus ada poligami? Apa alasan luar poligami? Hikmahnya apa? Kalau bumi lanjut dengan tahun ingoten, waktu berobat, itu kenapa akan jenengan? Kakek ngomong niku, sekarang nggak butuh apa lah kan? Jenengan ke tukang bengkel, terus nanya, ini mestinya jauh ini Pak, ini Pak, gawat mobilnya bener mau dewi lah, coba kita renungkan. Lah, meskipun di Islam itu kita boleh mempertanyakan kenapa dan seterusnya. Tapi sebenarnya, kenapa sih orang itu kok masih bertanya? Karena dia belum ma'rifatullah. Kalau dia sudah mengenal Allah, Allah itu al-alim. Tak mungkin kalau Allah menyuruh itu tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan kebijaksanaan, bukan karena kasih sayangnya. Itu sudah cukup. Kenapa sampean buat terbangan babi? Karena Allah. Iya, tapi kenapa? Nah itu wong liya itu yang tidak punya iman yang bertanya begitu. Lama kan toh? Kalau kita pikirkan ini. Orang beriman masih bertanya, iya Pak Ustaz. Tapi kenapa Pak harus makan babi? Itu tandanya pelajaran tauhidnya belum selesai. Lama kan toh? Periode Makkahnya belum selesai. Karena itu lihat para sahabat ini. 13 tahun mereka dididik Nabi dengan surah-surah Makkiyah. Sehingga kokoh niku ma'rifatullahnya kokoh, ma'rifatun nantinya kokoh, yaumul qiyamahnya kokoh. Baru setelah itu turun ayat-ayat hukum. Gitu. Waktu turun khomer, ayat khomer, itu orang-orang Islam saat itu mengeluarkan khomernya dan membuangnya di jalan-jalan Madinah saat itu. Boten bertanya lagi, tapi kan kalau musim dingin terus si opo kita memanaskan badan kita. Boten bertanya. Ayat jilbab, semuanya Madinah, semuanya ini. Poso di Madinah. Kalau kita pikirkan. Lah bayangin, dulu khomer misalnya, khomer itu udah boten langsung haram. Sama lah. Waktu di periode Mekah, khomer dereng haram. Bahkan Al-Quran mengakui baiknya khomer awal-awal. Ya, wariskum kathir, kata Al-Quran yang pertama. Waktu ngotot saya dikandani, manfaatnya, tapi ismuhuma akbarumin naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sampai wonten sahabat sholat, mabuk, gelear moconi. Turun dengan Al-Quran. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Baru di periode Madinah turun ayat Al-Quran yang mengharamkan secara total khomer. Al-khomru wal maisiru dan seterusnya itu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Baru haram. Tapi sekarang jadi kan buat nangsal. Kan kalau beli khomer periode Mekah kalau tasih buat nangsal. Buyar nanti. Ngeten nggih maksud kula niku. Ayat ini indah kalau kita pikirkan. Ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil iman. Kalau kita yang dipanggil iman, sebenarnya kan buatan bertanya nanti kenapa harus puasa. Itu orang-orang yang tidak kenal iman baru bertanya, kenapa orang Islam itu berpuasa? Lalu itu dia bertanya, manfaat kesehatan, manfaat ini. Itu bagi orang beriman itu, pada lopo tak ngono, daru pengeran ada kesini. Sebenarnya, tetapi tentu bukan berarti kita nggak boleh tentu menjelaskan ilahnya, hikmahnya, berbagai sisi dari kedokteran, dari sini, dari macam-macam. Sebenarnya untuk apa itu? Semakin mengokohkan hati kita akan kebenaran agama itu. Tapi ayatnya dibuka dengan iman untuk wis cukup, karena kita iman udah tidak perlu disebutkan lagi Allah, karena itu bentuknya dibentuk pasif. Yang pertama, kutiba alaikum siyam. Memang meskipun ini perintah, karena Quran menggunakan ana, ini perintah yang berat. Ya, karena kalimatnya itu menggunakan kutiba alaikum, tidak mudah. Oke. Karena itu Allah memanggil dengan kalimat beriman. Dulu pernah kita bahas kalimat ya ayyuhalladzina amanu, satu sisi juga menunjukkan pengagungan buat kita dipanggil dengan panggilan yang bagus, yang baik.
Allah memanggil kita dengan mesra, makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Para ulama tafsir menyatakan kamanya ini dalam hal apa? Seperti diwajibkan terhadap kaum sebelum kalian. Berarti kan ada persamaan di sini. Nah, para ulama menyatakan ayat ini menunjukkan bahwa ada persamaan antara puasa kita dengan puasanya umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Makanya yang pertama, mereka menyamakan dalam hal kaifiyah, cara berpuasanya. Yang kedua, dalam waktunya juga. Jadi, yang pertama kaifiyah. Kaifiyahnya dulu sama kita dengan orang-orang kita, yaitu puasanya tidak makan kecuali tidak sahur, hanya makannya itu maghrib, kita buka puasa sampai nanti Isya, atau sampai kita tidur. Begitu kita sudah tidur, sudah tidak boleh lagi makan, dan tidak ada sahur. Jadi wabot. Makanya ada background yang menarik nih. Yang pertama, wonten petani kurma yang seharian sudah di kebun kurma, menjelang maghrib pada asar dia pulang, sudah capek. Kata istrinya, saya keluar dulu mas, saya mau beli makanan untuk kita buka puasa. Lah dia karena menunggu istrinya tertidur ya. Lah begitu istrinya datang, wis adzan maghrib ya, dan sudah masuk maghrib, sementara dia masih tertidur. Makanya istrinya menyatakan, celaka engkau, kenapa engkau tidur? Karena kalau sudah tidur tidak boleh buka, sehingga dia tidak buka seharian. Besoknya dia ke lagi dan dia hampir kuat, makanya dia nanti datang ke Rasulullah SAW. Yang kedua, kejadiannya berkenaan dengan Umar bin Khattab yang lebih tragis. Umar yang menarik sama Umar habis berbuka puasa, istrinya yang tidur. Kalau istrinya sudah tidur, berarti dia sudah berpuasa, tidak boleh melakukan apa-apa, sudah makan tidak boleh, minum tidak boleh, berhubungan sudah tidak boleh, karena istrinya sudah tidur. Umar belum tidur, masalahnya ini. Tadi bukanya gulai kambing, lah Umar desel-desel ke bojone. Terus bojone, aku wis turu mas, gak boleh. Kata Umar, enggak, koneto-eto. Demi Allah, wis turu. Enggak, terjadilah apa yang terjadi. Umar tahu sebenarnya kalau dia berkhianat terhadap dirinya. Aku roh asli nih, bojoku wis turu, tapi gimana lagi? Kambingnya. Dan singkat ceritanya, besok paginya keduanya ke Rasulullah SAW. Dan itu kaifiatnya zaman dahulu, berat puasanya. Nah, makanya nomor satu. Makanya nanti di banyak para ulama tafsir yang menyatakan ayat yang pertama ini berkenaan dengan puasa sebelum Ramadan. Meskipun boleh juga dikaitkan dengan puasa Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, tentang waktunya. Wallahu a'lam, ada yang menyatakan dulu kita berpuasa itu karena dari kata ayyam ma'dudat tidak lebih dari 10 hari. Ada yang menyatakan ayyamul bid ditambah Asyura dan seterusnya. Yang jelas dulu memang berpuasa tapi tidak 1 bulan penuh. Itu yang dimaksud dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, tujuan puasa yang pertama di surah ini adalah untuk bertakwa. Kalau katanya Izzuddin bin Abdissalam dalam Maqamis Sawum, kenapa sih tujuan puasa itu bertakwa? Dia mengartikan karena bertakwa itu kita memproteksi diri dari nerakanya Allah dengan cara berpuasa. Karena kalau orang berpuasa, maka dia memadamkan api neraka. Itu logikanya Izzuddin bin Abdissalam dalam Maqasidus Sawum. Yang pertama, kalau disederhanakan, dulu kita pernah mendiskusikan, tapi saya ulang lagi, takwa itu adalah rasa takut yang kemudian membuat kita melakukan tindakan.
Niku namanya takwa. Jadi takwa adalah rasa takut, saking nemene takutnya, kemudian memaksa kita untuk melakukan tindakan. Karena ada rasa takut yang belum memaksa kita untuk melakukan tindakan. Wedi atau kemedi, bahaya rokok, ya wedi. Lah kok merokok? Ya mbok, niku jenenge bodoh takwa. Wong wedi tok. Tapi lek wedi tapi terus lho kok ndak rokok maneh kan aku saiki. Aku wedi ya Allah. Tiba yang rokok iso ngene. Aku wis gak berani wis. Lah niku namanya takwa. Jadi takwa itu takut yang memaksa kita melakukan tindakan. Memaksa kita bikin wiqayah, bikin tameng. Ya, seperti misalnya kalau jenengan naik sepeda motor, kemudian pakai helm, karena wedi ditangkap polisi, takwa. Kalau kita naik mobil, kita pasang seat belt, tidak ketangkepnya polisi, takwa. Kalau kita malam hari rumah kita tutup pintu jendelanya, niku takwa. Jadi takwa niku harus berwujud amal. Tidak bisa takwa niku mboten berwujud amal. Makanya definisi yang lain oleh para ulama, takwa niku nopo? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang menjauhi larangan Allah dan mentaati perintah Allah itu sebenarnya alasannya apa? Ya karena wedi dan merokok niku mau. Jadi dia bikin barrier, dia bikin ini wiqayah tadi. Dan puasa menurut Al-Quranul Karim ditujukan agar kita bertakwa. Tapi kalimatnya menarik. Kalimatnya itu menggunakan kata la'allah. La'allah itu litaroji fungsinya. Litaroji itu berharap. Fungsinya untuk harapan. Kenapa kok diet saiki? Ya muga-muga cipta guruan. Ya kalau tanggal, wonten wong diet sing boten guru-guru. Wonten contoh ini. Wonten. Lah, kenapa? Karena itu la'allah. La'allah itu ngoten. La'allah ku ya muga-muga. Dene gak kedaden. Ya namanya la'allah. Nah, seakan-akan Allah itu mau menyatakan puasa itu meskipun kalau Allah yang menyatakan la'allah, sepakat para mufassir itu pasti menghasilkan makna kepastian. Tapi ungkapan la'allah itu menunjukkan bahwa ada puasa yang tidak menghasilkan takwa. Ya, karena la'allah. Kenapa nih? Ya karena pola berpuasanya salah. Cara berpuasanya tidak tepat. Ya, sama saja dengan sholat itu loh. Rumus dasarnya kan sholat itu akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi pertanyaannya kan enggak orang sholat tapi masih fahsya, masih munkar. Enggak ada. Nah kita kalau mikir, nah terus komponen yang salah nih. Pasti buat sholatnya yang salah. Cara dia sholatnya yang salah. Sama dengan puasa. Karena itu nanti menarik ayat Al-Quran itu. Kenapa Quran menggunakan la'allah? Rasulullah SAW menyatakan rubba sha'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali ilal ju'wal latas, kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia melakukan puasa sampai ayat yang lain, hadis yang lain secara tegas Rasulullah SAW menyatakan malam yada qaula zur wal amal bih. Siapa yang tidak bisa menghentikan ya ucapan dustanya, perbuatan maksiatnya, apa kata hadis ini, falaisa lillahi hajat. Allah tidak butuh terhadap puasamu. Kalau kamu tidak makan, tidak minum, menahan tidak makan dan minum, tidak butuh Allah. Falaisa lillahi hajat fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, dalam hadis. Itulah saking penting. Berarti ada puasa yang tidak menghasilkan takwa. Nah, nanti kita mikir, lah berarti bagaimana puasa itu menghasilkan takwa? Makanya kita harus tahu apa sih hal-hal yang nanti membatalkan puasa, apa sih yang kalimatnya nanti kalau dalam Quran namanya walitukmilul iddah. Ini kalimat agar puasa itu menghasilkan takwa. Izzuddin Bukhos itu menarik pendapat dia. Kenapa puasa itu kok bisa mendekatkan orang menjadi takwa? Karena kata dia, salah satu faedahnya, orang itu kalau kenyang, dia sudah terbebas dari nafsu
untuk makan dan minum. Maka yang muncul nafsu yang lain. Nafsu macam-macam lah. Ya, kan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau orang puasa, niku insya Allah nafsu yang lain menjadi tidak muncul karena dua nafsu paling awal itu belum terpenuhi, yaitu lapar dan haus. Meskipun insya Allah ya, tapi misalnya wong itu poso, lapar ya, meskipun nonton wong wedok ayu, insya Allah senangku seluwe. Tidak muncul nafsu yang lain nih, mana maksudnya ini. Jadi menarik pendapatnya Sultanul Ulama Izzuddin Qasim itu Al-Izzuddin Qasim itu karena begitu lah tadi. Karena paling minim orang puasa itu hanya yang menahan dua nafsu ini, yaitu makan sama minum. Nah itu kan masih oke. Nah bayangkan kalau orang itu makan terus, maka dia lebih susah lagi karena nafsu yang lain yang akan muncul. Jenis nafsu yang banyak nih. Sehingga dia sibuk memproteksi dan kebanyakan akhirnya orang terjadi pada maksiat. Kemudian contoh misalnya muncul nanti nafsu itu malas ibadah segala macamnya dan seterusnya. Nah sekarang kita pikirkan kenapa sih orang puasa itu ketakwaan. Sekarang logikanya begini, takwa itu ada di dalam hati kita. Jadi takwa itu min a'malil qulub, meskipun dia takwa itu batasannya ya antara dia di tengah-tengah ya. Dia memang amalul qulub, ada dalam hati, tapi mewujud dalam bentuk amal. Bentuk kata-kata, bentuk amal, dan seterusnya itu takwa. Puasa adalah aktivitas zahir. Pure zahir puasa itu kalau kita pikirkan secara logika ya. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Hasilnya adalah takwa. Sementara takwa itu adalah amal hati. Dan itu lah agak lucu loh kalau kita pikir secara gampangan ini. Orang melakukan tindakan fisikal, tapi punya akibat spiritual. Biasanya kalau orang itu melakukan tindakan spiritual, maka akan melahirkan dampak spiritual. Misalnya, pulau badai hormatan, badai zikir, pulau badai zuhud, nanti biar spiritual saya naik. Masalah agama. Kenapa? Kamu mau melakukan apa? Pulau badai apalah, baca Quran. Semua aktivitas spiritual menghasilkan dampak spiritual. Nah masalahnya, bagaimana mungkin orang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi dampaknya spiritual, yaitu takwa. Insya Allah kalau jenengan gampangan kita pikirkan ya, Ustaz, saya kepikir takwa saya ini meningkat. Kira-kira nopo yang jenengan sarankan? Insya Allah lah, maca Quran, sedekah sing akeh, tadi itu kunjungi orang sakit, zikir, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, saya kepingin takwa saya meningkat. Terus saya bilang, ojo mangan awan, ojo ngombe awan-awan, ojo kumpul lebih bojomu awan-awan. Lek mari maghrib ndak apa-apa. Kira-kira orang percaya? Lah ndak masuk akal kok niku. Lah, piye toh? Aku itu kepingin benekno ati. Lah kok ndak oleh mangan oleh isu sampai maghrib, tidak boleh ngombe isu sampai maghrib, tidak boleh ngumpul bojo isu sampai maghrib. Lah menarik tadi. Nah, ternyata karena konsep dalam Islam itu antara ruh sama jasad dia tidak bisa dilepaskan. Dia kait-mengkait. Ya, apa yang kita lakukan secara jasmani, ini dia punya dampak secara rohani. Nah, ini salah satunya. Nah, ngeten gampangannya ini. Karena jasad kan kalau kita mudahkan antara jasad sama ruh itu kan saling kompetisi. Quran misalnya menggambarkan kepribadian kita ini wonten tiga gitu. Ammarah, lawwamah, sama mutmainnah. Gitu. Yang ammarah jasad yang menang. Semua keinginan jasad mengalahkan semua keinginan rohani. Pribadinya namanya ammarah. Innan nafsa la ammaradum bisu illa ma rahimah rabbi.
Misalnya, Zulaikha tahu Yusuf iki pembantuku, zinaiku haram, bojoku ibu perdana menteri bapakane, dan saya pasti akan dihinakan dan seterusnya. Itu semuanya akale ngomong ngono, ruhanine ngomong ojo Zulaikha, kon ku yo apa sih? Semuanya, tapi kalah lewat kebutuhan jasad. Ayo Zulaikha, mumpung nono uang, Yusuf gulo-gulo dulu cek gantengnya, Yusuf iku terus kalah, menang jasadnya. Nah kalau orang menang jasadnya, kalah ruhaninya, pribadinya namanya nafsul ammarah. Oke, nafsul ammarah belum rokok. Yang kedua sekarang, kalau antara jasad sama ruh, itu rada imbang, tapi masih lebih menangan jasmaninya masuk. Rohnya hanya bisa menghardik, terus bisa mimpin. Kalau semarang ngelakoni maksiat, kon rombong ngelakoni maksiat, dari ini kon dusuk, kon berdua rombong, kon il, tobat-tobat, mending ngelakoni mana. Dia hanya bisa mencela malu. Pribadinya namanya lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dia cuma bisa cerca. Tapi penting lakoni mana ya. Kon kula cuma pacaran kono, dosa kok kon nikuan gitu pulang-pulang. Penting WA Mas, kapan ketemuan balik Mas. Ini gunang ini lawamah. Nggih. Tapi lawamah itu rotok gampang. Diajak untuk bertobat lebih gampang. Tapi itu surga, dereng. Nah, siapa yang masuk surga? Kalau ruhaninya memimpin jasmaninya. Nah, namanya nafsul mutmainnah. Kenapa mutmainnah? Karena tentrem sekarang. Tumainah itu lah tentrem dong. Okay. Kenapa? Karena namanya nafsu itu gambarannya seperti api. Nafsu itu bergolak terus. Mau jangan pikirkan. Jadi kan lagi kepingin, susah tuh dihindari. Potong mulai kue. Aduh, manggil panganan. Terus ngoten, susah dipenuhi. Terus susah kalau tidak kita penuhi. Jadi antara nafsu niku, maka dia bergolak terus. Kapan nafsu itu menjadi tenang? Kalau dia dikuasai oleh ruh, oleh hati kita nih. Nah, pribadi yang ketika jasadnya bisa dikuasai, karena sekarang dikuasai oleh ruhnya, namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah masuk surga. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika akhirnya. Nah, nafsul mutmainnah itulah takwa. Nah, sekarang kita masuk. Oke, kenapa harus 3? Ya, karena gambaran paling utama dari jasmani, keinginan jasmani, ya 3 nih. Mangan, ngombe, seksualitas. Itu yang paling kuat dari jasmani. Karena itu kita melatih untuk stop sama sekali. Biar kita ini merosot. Yang seperti itu ya. Abote lek nunggu itu tidak dituruti. Kita mengerti sekarang. Abote kelak tidak dituruti. Abote keinginan seksual kalau tidak diturutin. Lah, itu dipaksa kita untuk tidak nuruti. Sekarang kita memenangkan siapa? Menangkan rohani kita. Latihan dulu. Memang ini masih latihan. Belum benar-benar dia nurut. Karena kita paksa. Dipaksa terus, lama-lama, kalau kita men-training nafsu kita ini selama 1 bulan, maka nafsu nanti akan turun. Kalau nafsu itu sudah turun, ruhani yang menguasai. Keadaan ketika ruhani sudah menguasai disebut takwa. Itulah yang disebut dengan la'an lakum. Itu logikanya. Kenapa puasa diakhiri dengan la'an lakum tattaqun. La'an lakum tattaqun. Ini baru kalau kita mikir, Ustaz, nafsu yang lain apa? Masih banyak. Banyak. Tapi yang paling dominan dari nafsu itu yaitu makan, minum, dan seksualitas. Kita masih punya nafsu mata, nafsu telinga, dan seterusnya. Makanya nanti walituk minum kita jaga mata, kita jaga telinga, dan seterusnya ini mau. Karena kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung. Maksudnya adalah puasa yang maknanya 2 ayyaman ma'dudat, hari-hari
yang terhitung. Mana yang pertama? Karena ma'dudat itu jamu qalil, hitungannya kurang dari 10 hari. Maka para ulama tafsir merujukan kepada puasanya umat Islam sebelum puasa Ramadan. Sebelum ada perintah puasa Ramadan. Yang kedua, makna ayyam ma'dudat adalah puasa Ramadan 30 hari. Kenapa? Karena tetap 30 hari. Kalau dibanding dengan 365 hari dalam satu tahun, dia masih merupakan ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Masih sedikit hitungannya. Dua-duanya boleh. Ayyam ma'dudat. Nah, tapi kalau lebih cenderung yang pertama, yaitu yang perintah puasa sebelum perintah puasa Ramadan. Kenapa? Karena redaksinya lebih merujuk kepada makna yang pertama. Contoh, kita lanjutin ayatnya. Maka barang siapa faman kana minkum maridun aw ala safar, siapa yang berada dalam keadaan sakit atau dalam sedang safar, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia harus mengganti di hari yang lain. Tetapi kata Al-Quran Karim, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Tapi kalau dia mau tatawwu, ya, gimana? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu mau tidak puasa, tapi kamu membayar, ya pakai nopo, fidya atau pakai apalah, atau kamu volunteer untuk memberikan, boleh dulu, dan tidak perlu dinikmat, dan seterusnya. Itu hukum awalnya, ya. Tapi kalau kamu tetap memilih berpuasa, itu jauh lebih baik jika kamu mengetahui kata Allah SWT. Ini hukum masih awal. Baru setelah ayat ini Quran berbicara tentang Ramadan. Nah, sekarang kita mari masuk ke topik utama kita di Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an Karim. Mau dipikirkan ya. Cara Allah mengenalkan Ramadan kepada kita, boten dengan penekanan puasa, tapi lebih penekanan kepada turunnya Al-Quran Karim. Jadi ada dua. Ini beda dengan, jadi Allah itu mengenalkan kita dengan Ramadan, itu pertama Quran, baru kedua puasa. Seakan-akan Quran menyatakan, kalau kamu mau ngambil prioritas utama kalau kita ini ingat Ramadan adalah Al-Quran Karim. Setelah itu berpuasa. Ini berkebalikan dengan kita. Kita itu kalau pikir Ramadan, selalu yang pikir awal adalah kosong. Quran, ya boleh elek, leda elek, dibuatan. Padahal Allah mengenalkan Ramadan itu dengan puasa. Mari kita lihat logikanya yang menarik. Ramadan berasal dari kata ar-ramdu, maknanya panas. Kalau ada batu di luaran yang kena cahaya matahari, sampai panas batunya, kita pegang panas, orang-orang menyebut Ramadan. Dari kata ini disebut Ramadan, dari kata ini diambil. Jadi makna dasarnya panas, apalagi ditambahin nanti sama nun belakangnya, menjadi Ramadan. Kalau secara bahasa, maknanya panas banget. Panas bingit, kata anak sekarang. Panas bingit, ini udah. Lah, pertanyaan saya, kenapa di bulan yang panas, Allah menurunkan Al-Quran? Bukan puasanya, karena syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jenengan yang paling butuh terhadap air niku saat panas niku saat dingin. Saat panas. Quran itu seakan-akan menggambarkan sesuatu yang turun dari langit itu. Gambarannya Al-Quran itu persis seperti air. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah menggambarkan wahyu ini, kalamullah ini, atau Al-Quran itu seperti air yang Allah turunkan dari langit, yang kemudian menumbuhkan bumi yang mati itu, fahyaina, kemudian ditumbuhkan oleh Allah sampai kemudian tumbuh buah-buahannya dan seterusnya nih.
Jadi logikanya nih, seakan-akan Allah menyatakan ini bulan untuk menggambarkan ini kehausan, keringnya batin kita, butuhnya kita ini akan air, karena kita sangat kehausan ibaratnya. Karena itu gambarannya Ramadan digantikan dengan unzila fihil Qur'an. Jadi seakan-akan dia air yang Allah turunkan dari langit untuk menghidupkan apa? Ardul maitah. Ya, setelah Allah menyatakan wa anzalna minas samaa'i ma'an, ya, baru fa'ahyayna, kemudian Allah menghidupkan bumi yang mati setelah kering dia. Karena itu secara logika seakan-akan Masya Allah, bulan yang dibikin Ramadan yang sangat panas Allah turun yang menjadi mata air buat kehidupan kita. Oke, sekarang kita pikirkan ini Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan ini. Sekali lagi, kenapa diturunkan Al-Quran di bulan ini? Karena kita kaitannya dengan pembahasan kita yang awal, karena kita dipilih oleh Allah sebagai ummatan wasatah. Nah sekarang caranya agar kita ini menjadi umat terbaik yang kuntum khairu ummah, berpeganglah pada Al-Quran Karim yang diturunkan. Saya ingat ini guys, biar kita ini serius dari Al-Quran. Dulu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan keistimewaan bercakap-cakap dengan Allah SWT. Ya Allah senang nih bercakap-cakap dengan Allah nih. Wong kita ini bercakap-cakap dengan sinten lah, orang yang kita anggap penting. Wah, koyo top lah gitu. Wah, misalnya aku ngomong ambil sesudes. Wah, top nih. Rasanya lah punya kebanggaan kita ini. Dan seterusnya. Bayangin ada manusia yang bisa bercakap-cakap dengan Allah SWT. Tentu senang, bahagia, nikmat. Lah, lumrahnya sebagaimana manusia biasa, bercakap-cakap dengan Allah itu kan tidak pernah melihat Allah secara langsung. Nah, Allah itu menceritakan keinginan Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mudahkan dalam bayangan kita nih. Jadi kan tidak mencintai seseorang, cuman audio call terus. Ya apa kabare api-api, suwe-suwe lakuin buat video call kok ora, lah ngono to. Suwe-suwe lakuin video call to, mosok kok audio tok lah ngoten to. Lah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah di dalam Al-Qur'anul Karim menarik. Kata dia, walam maja'a Musa limiqatina, ketika Musa sampai di tempat dan waktu yang Allah sudah tentukan di Gunung Tur Sinai. Wa kallama, dan kemudian Musa bercakap-cakap dengan Allah SWT. Membucah kenikmatannya, kesenangannya. Musa sudah berkata kepada Allah SWT, ya Allah, hari ini anzur ilaik. Perlihatkan dirimu kepadaku agar aku bisa melihat. Ya, apa kata Allah SWT? Qala lam tarani, selamanya kamu tidak akan bisa melihatku, kata Allah SWT. Tapi walakin zur ilal jabal, akan tetapi lihatlah ke gunung itu. Fa idza istaqarra makanahu, kalau dia gunung itu tetap di tempatnya, fasaufa tarani, kamu akan bisa melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah bertajalli menampakkan keindahannya, durung Gusti Allah ini baru cahayanya, keindahannya ke gunung. Wah, apa yang terjadi pada gunung? Hancur gunungnya. Wa kharra Musa sha'iqan, Musa pingsan. Begitu Musa bangun alaihissalam, Nabi Musa langsung berkata, subhanaka tubtu ilaik, wa suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu, wa ana minal muslimin, kata Nabi Musa. Oke, setelah ayat ini, setelah Musa bertobat, baru Gusti Allah ngasih tahu Nabi Musa. Seakan-akan gini, kamu itu sampai meminta kepadaku untuk melihatku. Kamu lupa apa kata Allah SWT? Qala, kata Allah SWT, ya Musa, innistofaituka birisalati wa bikalami. Aku itu telah memilih kamu, mengalahkan semua makhluk yang ada di dunia ini. Kamu satu-satunya yang saya pilih.
Wis ojo jaluk seliyo. Ini ada ibaratnya permata yang jauh lebih hebat yang saya berikan hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Dikasih nopo Nabi Musa, risalah dan kalam. Kalam yang Allah, yaitu Taurat. Kalau aku tak kayak Taurat, semua yang lain itu kecil semuanya karena ini yang paling istimewa. Nah, Allah kemudian menyuruh Nabi Musa dua hal. Khudh ma ataitum wa kum minasyakirin. Peganglah kalam dan risalah itu atau kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan berbahagialah. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Kalau kita kontekskan kepada kita ini tidak sadar bahwa kita ini mendapatkan brilian. Kita dapat nikmat yang paling besar dalam hidup ini. Napa niku? Al-Qur'anul Karim. Tapi kita jaluk selio-lio, ya. Tapi kita melupakan sesuatu yang jauh lebih penting. Dan semua orang punya akses kepada Al-Qur'anul Karim. Jangan pikiran. Elon Musk tidak punya akses pada Al-Qur'anul Karim. Nah kita. Ya. Dari sebuah Al-Qur'anul Karim, insyaAllah Elon Musk masih pintar. Nah kita. Dan semua orang diberikan kemampuan oleh Allah. Dari lesannya bisa menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya. Itu nikmat paling besar. Kita cuma diminta dua sama Allah. Khudh ma ataitum. Peganglah sungguh-sungguh Al-Qur'anul Karim itu. Wa kum minasyakirin. Dan berbahagia. Ya, bersyukurlah terhadap pemberian dari Allah itu. Kenapa? Karena nanti kalau kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, kita akan bahagia, kita merasa mendapatkan begitu banyak nikmat karunia dari Allah, dan akhirnya kita bersyukur matur nuwun ya Allah. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa bersyukur sama Allah? Ya karena kita belum mendapatkan nikmatnya Al-Qur'anul Karim. Kenapa tidak dapat nikmatnya, Ustaz? Ya karena kita tidak mempelajarinya. Apa tentu? Contoh, saya kasih sesuatu yang baik kepada jenengan, tanopo lah, tepung atau nopo lah, ikan, misalnya nopo lah. Tapi jenengan langsung, misalnya tak kasih ikan kerapu, jenengan langsung masukin kulkas. Tahu nikmatnya? Boten tahu. Rasanya juga tidak tahu, nikmatnya juga tidak tahu. Jenengan akan bersyukur, boten bersyukur, untuk merasakan. Tapi kalau kemudian sudah dimasak, dan kita menikmatinya, ya Allah, enak ya. Dari mulut kita keluar apa? Alhamdulillah. Nah, itu tugas kita kepada Al-Qur'anul Karim. Dan persis seperti Nabi Musa yang diingatkan oleh Allah, ada sesuatu yang sudah sangat penting. Kamu kok pilih yang lain itu, pegang itu Musa AS. Buat kita sama. Dan Allah lihat, karena kalamullah itu sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu jadi benda. Kalau Allah itu sangat istimewa, semuanya yang berkenaan dengan Al-Quran istimewa. Yang bawa malaikat Jibril, malaikat terbaik, diturunkan di kota paling terbaik, Makkatul Mukarramah. Malamnya paling terbaik, Lailatul Qadar. Bulannya paling terbaik, Ramadan. Semuanya yang paling terbaik. Gara-gara nopo niku Al-Quran. Cong kasare ngomong itu, andai dono Quran, mungkin Ramadan boten wonten. Kasarane ngomong. Jadi sebab kalamullah niku lho semuanya. Dan siapa orang paling terbaik? Dia yang mahir dengan Al-Quran. Masya Allah yang kita pikirkan. Perang Uhud, Rasulullah menguburkan 70 orangan. 70 syuhada Uhud. Niku satu lubang ada yang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Betul-betul sengaja kan. Hatta Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena banyaknya syuhada. Apa perintah Rasulullah saat menurunkan jenazah? Turunkan yang paling banyak hafalan Al-Quran di Rasulullah SAW. Niki kul buaile, kari-kari aja. Kita nanti ngotot. Bayangkan deh kalau kita pikirkan. Masya Allah. Makanya Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal, Ikrimah ketika masuk Islam, karena dia merasa tertinggal jauh dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia selalu bawa mushaf dan dia cium. Kita murabbi, Masya Allah.
wonten nopo putrane Fudel bin Iyad dijuluki dengan Qatilul Quran, orang yang mati gara-gara Al-Quranul Karim, gara-gara mentadaburi Al-Quranul Karim. Fudel bin Iyad niku kan rampok rumiyin, Malik. Kate Malik di sisi rumah, dari rumah itu terdengar Al-Quranul Karim. Ayatnya berbunyi alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Durung tutup waktune, belum sampaikah datang waktunya buat orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran untuk hatinya tunduk khusyuk kepada Allah. Masuk kata-kata itu kepada Fudel bin Iyad, tobat dan diwali Gusti Allah. Fudel bin Iyad punya anak namanya Ali bin Fudel bin Iyad. Ali bin Fudel dijuluki dengan Qatilul Quran. Kenapa? Karena Ali ini menarik. Ali ini orang yang sangat sensitif kalau mentadaburi Al-Quran untuk ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, neraka, dan seterusnya. Ayatnya tahu. Karena itu ayatnya tidak pernah kalau imami baca ayat-ayat tentang yaumul kiamah dan azab. Singkat ceritanya, ketika beliau jadi imam, menoleh ke belakang sawu fardu, bodoh tentang Ali, manain, sahabat berarti. Dia baca surah Az-Zumar. Dan anaknya ternyata masbuk, tentu dia dibaca surat Az-Zumar. Sampai di ayat, "Law anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah laftadhu bihi min su'il adzab yaumal qiyamah fabadalahum ma lam yakunu yahtasibun." Dibaca ayat ini oleh ayahnya, bergetar Ali bin Fudel, pingsan dia dan meninggal dunia. Karena itu dikenal dengan Qatilul Quran. Masya Allah itu. Saking temennya oleh mentadaburi. Ya cuma si Cintok ini buat itu nih buat. Cuman Ali bin Fudel. Ya. Karena apa? Dia tidak bisa dia merenungkan ayat itu. Sangat temennya. Apa kata Allah SWT? Kalau seandainya orang yang berbuat zalim, yang buahnya berbuat maksiat, diberi oleh Allah seluruh harta yang ada di dunia ini, dikekno wabah seluruh kekayaan yang ada di dunia ini, wa mislahu ma'a, ditambahi lagi yang semisal dengannya, 2 kali kekayaan yang ada di dunia ini diberikan sama orang yang berbuat maksiat. Tapi begitu dia dibangkitkan di yaumul qiyamah, apa kata dia? Dia sekarang harus mendapatkan hukuman dari Allah karena perbuatan maksiatnya. Apa yang dia lakukan? Diberikan seluruh hartanya sebagai tebusan. Dia bilang, laftadau bihi min su'il adzab. Ambil semuanya harta saya, ambil. Jangan yang penting saya tidak dapat azabnya Allah SWT. Masya Allah, tidak ada gunanya sama sekali semua harta itu. Wabadalahu, dan sekarang nampak siksanya Allah SWT yang tidak pernah dia sangka-sangka. Nah, ini yang membuat tergoncang Ali bin Fudel. Masya Allah. Ini menarik kalau kita pikirkan bagaimana orang berubah karena Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim. Meskipun sekarang kan lagi musim orang-orang bukan karu-karuan loh. Ya, wonten Humaila, kali Adi Armando yang untuk apa orang menghafalkan Quran dan seterusnya. Lagi gak ada gunanya dan seterusnya. Ya biarin saja anjing menggonggong. Betul perlu dilatih tambah. Kita kalau melatih orang yang kayak demikian, itu tambah membesarkan namanya. Pada saat kita ini jangan peduli. Sama seperti orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah SWT, gak usah peduli kamu Muhammad, gak usah didengarkan. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi'amrih. Dah maafin saja, udah gak usah diperdulikan. Masya Allah, itu perintahnya Al-Quran kan? Karena tidak ada gunanya, malah membesarkan perkara. Apa yang penting untuk kita renungkan? Allah itu menjelaskan bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Saking pentingnya Al-Quran. Maka menurut saya, yang pertama harus kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah
bagaimana kita memperbarui ikatan kita dengan Al-Quran Karim selama bulan Ramadan. Bacaan kita terhadap Al-Quran Karim, pemahaman kita terhadap Al-Quran Karim, tadabbur kita terhadap Al-Quran Karim, pengamalan kita terhadap Al-Quran Karim, itu semuanya harus kita pertanyakan di bulan Ramadan. Jadikan Quran ini benar-benar menjadi yang paling penting di bulan Ramadan. Bagi yang hafalan, murojaah yang serius di bulan Ramadan, bikin target, saya sekarang harus memahami maknanya lah. Kan rodok boten pantes toh. Hafal Quran tapi boten ngerti artinya. Ini pula rodok boten pantes toh. Makanya dipaksa setiap Ramadan sekarang ganti. Oke. Aku alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa hafal Al-Quran. Sekarang nambah, kudu ngerti maknanya minimal. Meskipun belum tafsirnya, terus dan terus. Karena Quran itu di dalam Al-Quran sendiri disebutkan dia menjadi mau'izatun wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. 4 Al-Quran itu. Terus Al-Quran Karim sendiri begini. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Quran itu fungsinya ada banyak nih tentu saja. Kalau pakai ayat ini mau kapan? Nomor 1 mau'izah. Mau'izah itu peringatan yang masuk ke dalam hati kita. Jadikan Quran itu sebagai mau'izah buat diri kita. Ono didapat dari Al-Quran Karim, jadikan dia nasihat. Kita tidak butuh nasihat dari orang lain, kita butuh nasihat dari Al-Quran Karim. Kalau kita sudah mendengarkan nasihat, nomor 2, dia akan jadi syifa Quran itu. Jadi obat buat diri kita. Contohnya, kalau asam urat. Apa yang saya butuhkan pertama kali? Nasihat. Pak, sampai minggu ojo makan protein kakean, ojo ini. Kadang-kadang nasihat itu ada yang tidak masuk ke dalam hati, biasa saja. Tapi ada nasihat yang masuk ke dalam hati. Kalau ketemu dokter waktu haji itu, dia cerita, waktu wong kena asam urat, niku kenanya di sini. Dan boten sakit bergerak apa-apa, tidur terus. Wah, sampai di bedah dikira wonten tumor. Ternyata asam urat. Dia cerita, Sang, jangan hati-hati, Sang. Hati loh. Karena nasihatnya masuk ke dalam hati. Ini namanya bau itu. Karena nasihat yang biasa saja. Alah, kalau kapan 2 minggu yang lalu, wonten imtihan salah satu pondok, kalau kayak isi. Waktu isi kan biasa ada wong Jawa Timuran dulu. Wah, namanya imtihan. Wah, di mana? Gule kambing. Waduh. Pulau Bumper di satu, kira Guse itu ngomong ke pulau ngapunten boten pun bantut pulau gak ada asam urat. Oh, alhamdulillah nih ngoten ikan nih. Guse terus ngomong pulau Ustaz. Gak apa-apa Ustaz. Pulau gak ada amalan. Ini jasa sakit ini. Gampang Ustaz. Maos bismillah ping 3. Sing teman insyaallah boten tadi ini. Pulau turuti, ibu pulau turuti, pulau ngomong, game itu pandi double sampean, double pulau boten, dan seterusnya. Maksud pulau yang ini, tak sehat, semak jelek terjuru hati ini, itu bisa berubah pribadi kita. Lah, Quran itu nasihat yang sangat powerful di hati. Kapan? Kalau kita memahaminya, merenungi, mentadabburi, nanti dia jadi nasihat. Nah, kalau sudah jadi nasihat, Quran nanti berubah. Dia akan jadi obat. Seperti tadi, obat dipakai. Dia pulau turuti, jadi obat. Penyakit saya akan hilang. Kalau sudah jadi obat, Quran nanti berubah jadi hudan. Jadi petunjuk. Yang akan kita ikuti petunjuknya. Seperti obat itu loh. Ini 1 hari saja, yang ini diminum 2 kali. Quran itu harus obat. Dan nanti kita akan mulai hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran Karim. Terakhir, baru Quran jadi rahmah. Jadi welas kasih, jadi kasih sayangnya. Nanti muncul rahmatnya, dunia akhirat. Kemudian hidup, finansial, semuanya lah. Masalahnya, kita ini jalur Quran itu mana kalau jadi rahmat. Kita belum melangkah tahapan ini.
Mau idhohnya belum, sifatnya belum, hudannya belum, baunya rahmat. Saya itu susah. Sudah 1 hari 1 juz susah. Cuma Quran ini kok banget mau deh. Atau sih membuat wonten rahmate Quran itu. Misalnya, jangan-jangan kita salah dalam menerapkan itu. Tentu saja bukan semuanya, pelan-pelan. Tapi mulailah dari menjadikan Quran, kita misalnya paham sesuatu, jadikan mau'idhah. Setelah mau'idhah, jadikan dia syifa. Setelah syifa, jadikan dia hudan. Setelah dia jadi hudan, jadi dia rahmat. Apa maksudnya? Nah, kita kalau kayak begitu, insya Allah Quran itu nanti akan sesuai dengan fungsinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kalau di ayat ini fungsinya 3. Beda lagi kalau di ayat ini. 1 hudan linnas, yang kedua bayyinatin minal huda, nomor 3 wal furqan. Untuk di surat ini. Nomor beda nih. 1 hudan, petunjuk bahkan bukan orang Islam, buat seluruh manusia. Ini gampang ya, logikanya ngeten itu seperti GPS. Jadi kan nggak ada GPS, tapi bahasa Rusia dapat kita mengikutinya. Boten sadar iki basa apa niki gitu. Nah, jadi untuk menjadikan Quran sebagai hudan, yang kita butuhkan adalah faham. Karena kalau kita tidak memahami bagaimana menjadikan Quran menjadi hudan linnas, masalahnya kita ini seringkali hanya menjadikan Quran sebagai bacaan mawon. Ustaz, nopo membaca Quran meskipun tidak paham salah, boleh salah itu sahih. Tapi kita masih belum menunaikan Al-Quran secara sempurna. Masih di batasan tilawah. Padahal Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk sekedar dibaca, tapi difahami sehingga merubah kepribadian kita. Jadi nomor 1, nopo kalau menurut Al-Quran Karim selama Ramadan itu, buatlah aktivitas yang membuat Al-Quran menjadi hudan. Nomor 1. Nopo niku, misalnya contoh-contoh nih, moco terjemah Al-Quran Karim, moco tafsir Al-Quran Karim, hadir dalam kajian Al-Quran Karim, nyetel YouTube yang membicarakan Al-Quran Karim. Wis pokok ngoten toh, niku ndak milih hudan. Kata Allah SWT, aku nuruno Al-Quran itu buat hudan linnas. Bukan hanya sekedar dibaca. Sekali lagi, saya tidak mengecilkan pentingnya kita membaca. Tapi kalau kita berhenti membaca, bukan jadi hudan Al-Quran Karim. Kayak nomor 1. Nomor 2, bayyinatin minal huda. Menarik ini. Bayyinat, niku kalau sekarang gampangannya bukti konkret. Bukti yang nyata, yang masuk ke otak kita, wih, yang bener ini. Itu namanya bukti bayyinat. Bayyinat dari apa? Minal huda. Bayyinat dari petunjuk tadi ini. Maksudnya ngeten. Kita ini kalau mempelajari Al-Quran, lama-lama kita mempelajari Quran, semakin kita menyadari, ya Allah, memang benar ini. Nggak mungkin ini tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin membuat kita itu yakin dengan bukti-bukti yang ditampilkan oleh Al-Quran Karim, bahwa dia memang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari sisi sains, baik dari sisi kebahasaan, baik dari sisi macam-macam. Kita akan mendapati nanti, Masya Allah, itu indahnya Al-Quran Karim. Kita sampai gelek-gelek nanti kalau melihat pemohonan ini, Quran akan memberikan kepada kita bayyinat. Gimana kalau bayyinat itu sama saja sebenarnya? Bayyinat itu nanti akan muncul semakin kita mendalami, terus kaji Quran, terus nanti akan kita ditampakkan bayyinat itu. Gini kan, Masya Allah ini. Dan banyak hal. Salah satu contoh misalnya ngeten, di Quran itu bahasa Ibrani, Yakub, Yahya, Ibrahim, Ismail, ini semuanya bahasa Ibrani semuanya. Ishak. Oleh Al-Quran, makna dari kata Ibrani ini itu disebutkan sebelum atau sesudahnya ketika kata itu disebut.
Dan itu mengagumkan, terutama buat orang yang mengerti bahasa Ibrani. Karena orang hanya bisa membuat kayak demikian kalau dia mengerti bahasa Ibrani. Menariknya, Nabi Muhammad nol modal bahasa Ibrani. Jangankan bahasa Ibrani, bahasa Arab saja tidak bisa membaca dan menulis. Menarik, contoh misalnya Ishak. Ishak itu maknanya memang tertawa. Ketika Quran bicara tentang Nabi Ishak, nanti disebutkan Sarah yang tertawa, karena didekatkan setelah Ishak ada kata tertawa. Yakub maknanya memang mengiringi atau ya setelahnya memang disebutkan Masya Allah, termasuk Yahya. Jadi semuanya dalam Al-Quran. Sayangnya saya tidak bisa kasih gambarnya. Saya punya tabel, Masya Allah, dalam bahasa disebut nomor guna ini. Ketepatan nama, gitu, mencocok ambil jenenge. Contoh misalnya, sopo jenenge Sager. Wajibnya ngomongnya semua ger. Quran bisa, iblis disebut iblis, memang sesuai dengan namanya. Dan itu unik Al-Quran Al-Karim ini, unik. Misalnya azar. Dari kata wisrun. Wisrun itu beban yang sangat berat. Quran menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya sama angqadha dhahra. Ya, wizra. Niku kalau sesuatu yang kita taruh di punggung kita sampai punggung kita itu bunyi krek, namanya wizr. Oke. Quran menyatakan azar itu disebut azar karena dia membawa batu yang sangat besar. Lihat kenapa? Karena dia mau bikin patung. Jadi namanya itu sesuai dengan karakter, dan itu menarik. Dalam wonten wong sing seneng luwih ngerti wonten kecepatan di dalam nama ini. Ya seperti kita wonten iki. Sopo jenenge Einstein, tapi jadi arep pinter, ngoten. Sopo jenenge sopo lah? Jokowi, terus anaknya Piro Joko ayo, dan lain. Dan seterusnya. Itu berarti kalau tepat, dan seterusnya. Sopo jenenge Ayu Ustaz. Ya kok ndak Ayu gini. Ini berarti baru jajah. Nah kita, Masya Allah. Itu keindahan bahasa Al-Quran. Namanya bayyinah. Makin banyak sekarang orang menemukan bayyinah di dalam Al-Quran. Terakhir, Al-Furqan. Jadi tiga ini Furqan itu nampak pemisah. Maksudnya kita ini kalau mempelajari Quran, nanti pelan-pelan kita ini punya kemampuan untuk memisahkan antara yang hak dan batil. Dari sisi apa? Mulai dari sisi pemikiran, perbuatan kita nanti boten seneng sampean ini guys. Tak cocok aja. Kenapa? Karena kita disibghah oleh Al-Quran Karim. Kan ya tentu terus mau boleh dulu. You are what you eat. Kamu itu adalah apa yang kamu makan. Bacaan kita itu akan mempengaruhi kita. Cara berpikirnya dan seterusnya. Jadi kan kalau kalau sekarang bukan hanya baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, yang mempengaruhi kita. Jadi kan nonton berita tiap hari, wah Indonesia gelap, Indonesia nonton. Jadi kan tentu umat ya support. Perasaannya gak support. Duh ini. Tapi lagi jenengan buat nanti ini wis nyang bodong untuk hijoran tenang pikiran. Fresh mawon. Karena apa yang kita konsumsi membentuk kepribadian kita. Nah, orang yang mengkonsumsi Al-Quran Al-Karim itu pakai Quran berfungsi sebagai furqan buat diri dia. Masya Allah. Jadi itu yang harus kita latih selama bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah sekarang kan Allah SWT, maka jika kamu melihat hilal Ramadan sekarang baru falyasum, berpuasalah. Sekarang baru Allah mengenalkan Ramadan dengan puasa. Awalnya Quran, baru setelah itu puasa. Masya Allah. Apa kata Allah, ini yang kemudian rame itu, ini ruya mau hisab masalah nanti. Kata Al-Quran, syahida minkum syahra
falyasum. Sekarang sama. Man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau siapa yang dalam, dia harus mengganti. Gak ada lagi aturan kita boleh membayar tapi tidak puas, tidak ada lagi sekarang. Berbeda kaifiahnya dengan yang sebelumnya. Makanya bukan kalimat man tatawwa'a khairan fa huwa khairun, tidak ada lagi sekarang. Oke, kalimatnya sudah. Quran menyatakan yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jangan kamu mengira Allah menghendaki kesulitan buat kamu dengan puasa itu, ya. Allah menghendaki kemudahan buat kamu. Karena untuk kebaikan kita dan seterusnya. Cuman Allah berbesar 3 sekarang. 2 nih. Walitukminul iddah. Maka sempurnakan hitungannya. Oke, sekarang mau dipikirkan. Tadi Allah sudah berkata, faman syahida minkumus syahra, kalimat itu sudah syahra. Jika kamu melihat hilal bulan Ramadan itu, maka falyasum, puasalah selama 1 bulan tersebut. Pertanyaannya, kenapa kok diakhiri dengan kalimat walitukminul iddah? Maka sempurnakanlah hitungannya. Lah redundan dong. Wis ngomong poso saulan, terus burine sempurnakanlah hitungannya. Lah sama aja, harus enggak usah kalimat ini lah, enggak apa-apa tuh. Boten, kalimat ini tetap penting karena beda maksudnya. Walitukminul iddah itu maksudnya menyempurnakan hitungan dalam puasa ini. Kita ini sholat, tapi kan beda menyempurnakan sholat kita. Kita ini zakat atau nopolah, zikir. Tapi lah beda dengan menyempurnakan zikir, menyempurnakan sedekah, menyempurnakan sesuatu. Salat asalkan Allahu Akbar di salat, tapi kalau jadikan menyempurnakan salat, hati-hati. Mulai wudu hati-hati, bacaannya diresapi, mulai tumakninanya sungguh-sungguh. Niku namine kita melakukan takfil di dalam salat. Nah, terus ulama walitukminul iddah di sini maksudnya adalah kita menyempurnakan puasa kita selama 1 bulan itu. Maksudnya apa? Mulai jogo meripat kita ini ikut kita puasakan, mulai telinga kita ini ikut kita puasakan. Benar-benar puasanya itu agar sempurna. Tidak sekedar hanya melaksanakan puasa. Otot maksudnya ini. Maka walitukminul iddah maknanya adalah kita puasa semuanya. Kita jaga hati kita jaga lisan kita jaga telinga kita jaga mata kita, dan seterusnya. Kalau jenengan melakukan begitu selama bulan Ramadan, namine walitukminul iddah. Nah, yang kedua, walitukabbirullah ala ma hadakum. Dan besarkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah berikan kepadamu. Dari mana kita dapat hidayah tadi? Dari Al-Quran yang Allah turunkan. Nanti seakan-akan Allah menyatakan hasil dari puasamu yang dengan Al-Quran itu, hasilnya adalah kamu akan membesarkan Allah, mengecilkan dirimu sendiri. Secara bahasa, jadi ngeten. Kita ini 11 bulan membesarkan Allah, membesarkan diri sendiri. Membesarkan diri sendiri. Karena ngikutin seluruh tuntutan nafsu kita selama 11 bulan. Nah, nanti selama puasa itu, kita latihan membesarkan Allah. Karena kita tidak mau, mata kita mau ini, tidak boleh sama Gusti Allah. Telinga kita enggak, kita tidak boleh sama Gusti Allah. Mulut kita ingin makan, enggak boleh sama Gusti Allah. Kalau jenengan terus ini namanya, jenengan membesarkan Allah SWT. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Dalam secara syariah nanti kalau jenengan telah sempurna 30 hari berpuasa Ramadan atau 29 hari, maka kita ini bukti kalau rohani kita ini sudah mampu membesarkan Allah. Kita akan mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena dari lisan kita akan muncul Engkau yang maha besar ya Allah. Dunia ini kecil, Engkau yang maha besar ya Allah. Karir saya kecil, Engkau yang maha besar ya Allah. Ya semuanya. Harta saya kecil, semuanya kecil, Engkau yang besar. Oleh saat ini saya tidak akan mengalahkan Engkau dengan jabatan saya, dengan harta saya, dengan karir saya. Engkau yang paling besar ya Allah. Ini namanya walitukab
Birullah anama hadakum. Nah, kalau kita sudah bisa begitu, maka kita akan mendapatkan tujuan puasa yang kedua, wala'an lakum tashkurun. Saya singkatkan. Kalau kita puasa dengan baik, kita dapat takwa. Kalau kita puasa dengan Al-Quranul Karim, tadi menjalankan Al-Quranul Karim selama puasa itu, di dalam sholat, di luar sholat, kita tadarus, kita baca, kita fahami. Jadikan Al-Quran sebagai hudan, bayinat, sama furqan, maka nanti kita akan menjadi syakir. Dengan menjaga mata, telinga, semuanya. Itu target paling tinggi dari puasa. Karena kemudian kita ini bukan hanya puasa sekedar tadi. Bukan hanya sekedar minta ampunan Allah SWT atau menjadi takwa, tapi kita kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nomor logikanya syukur ini. Syukur adalah kalau orang pernah merasa mendapatkan nikmat. Dan kemudian baru kita merespon. Minimal dengan ucapan di lidah kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan tidak mungkin bisa bersyukur kalau jenengan tidak pernah merasakan nikmat. Ya apa? Kok ada alhamdulillah? Lah apa? Aku udah merasa apa? Nama tenang. Nah nanti kalau kita ini berpuasa dengan Al-Quranul Karim, poso kali terawih di baca Quran, hari-harinya di Quran, pahami Quran, dan seterusnya. Nanti kita akan seperti makanan nih loh. Icipi Al-Quranul Karim. Terus kerasa yang bener Gusti Allah. Terus hati itu merasa senang karena mendapatkan guyuran Al-Quranul Karim. Setelah itu kita akan gelegen. Karena terlalu banyak makan Al-Quranul Karim, itu kita menyatakan apa? Alhamdulillah. Itu namanya la'alak tashkurun. Rasulullah SAW menyatakan, meskipun ada yang menilai di sini tidak sampai pada derajat hasan. Terus Rasulullah SAW, Innal Qur'an ma'jubatullah. Quran itu prasmanan dari Allah. Ya sama seperti prasmanan makanan itu ma'jubah dia. Wonten gulai, wonten sate, wonten soto, wonten Anissa, wonten Ali Imran, wonten dan seterusnya. Datangi dia. Ya, makan ambil dia. Rugilah orang yang datang tapi dia tidak mengambil itu Rasulullah SAW. Dia ma'jubatullah. Dia prasmanan yang diberikan oleh Allah SWT. Nikmati itu selama Ramadan. Karena itu bahkan jenengan dipaksa di bulan Ramadan. Nggak sampai ke seluruh waktu, moco gak iso. Hadir majelis itu, minimal tarawih. Dipaksa telinga itu dengerin imam moco Quran. Itu paling kecil ya. Wis moco Quran, wis daun waktu. Hadir majelis taklim daun waktu selama Ramadan. Wis akhirnya kepaksa, wis ngadeg tarawih kalau imam. Sayangnya imamnya gulguaile terus tetap mawon. Jadi kanlah poso saya ki mau pecel. Gua awan mau pecel. Dia mau pecel. Pecel. Mana pecel nih. Lah bosen dah. Bukan berarti tidak enak pecel, tapi minimal cari tarawih yang bisa membuat kita ini semakin merasa haus dengan Al-Quran mungkin. Karena itu tolong sedang takbir masjid, cari imam yang bagus bacaannya, yang bikin nyaman. Terus, lu makan tambah kacau. Sama mulut bener. Ini pentingnya kita laku tashkurun. Saya kira dua ayat saja dulu ya. Yang lain tadi nanti ada i'tikaf juga penting. Wahilla lakum lailatan siyami rafathu ila nisaikum. Saya tambah satu sedikit ya. Tiba-tiba benar nih ayat Al-Quran itu. Wahilla dihalalkan lakum buat kalian ar-rafas. Rafas itu secara kasar sebenarnya maknanya kata-kata yang membangkitkan birahi. Orang kalau haji atau umroh kan betul langsung rafas. Nonton Turki, wow, teman-teman ngomong-ngomongan membangkitkan nafsu, betul langsung namanya rafas. Nah, yang menarik terus Al-Quran kita malah di kalimat itu wahilla lakum lailatan siyam dihalalkan buat kalian di malam bulan Ramadan rafas sama pasangan kita. Itulah menarik kan? Ada apa ini? Ya, kata Al-Quran. Kenapa? Karena kasusnya tadi di Wawan, kasusnya Umar bin Khattab tadi. Karena sekarang jadi boleh, niku
menasah hukum yang awal tadi. Alhamdulillah wonten Sayyidina Umar bin Khattab dulu begitu. Coba wonten Umar. Lalu penjenengan. Masya Allah. Wa illa lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libas. Kenapa ngeten nggih? Salah satu penariknya. Intimasi suami istri itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena suami merasa dekat dengan istri, istri merasa dekat dengan suami di bulan Ramadan. Nopo makan selalu bareng. Kita melihat istri sekarang itu memberikan khidmah kepada suaminya. Gawe no kopi, gawe no teh, sibuk di dapur dan seterusnya. Terus mulai timbul benih-benih cinta yang mulai layu itu 11 bulan yang lalu, krono sibuk di luaran, ketok sing wajibin, ketok ngatiem dan seterusnya. Sekarang dia ngelihat istrinya. Begitu pula suami. Suami jauh lebih sabar sekarang kepada istrinya karena puasa. Dan itu membangkitkan cinta. Jadi salah satu fungsi terakhir dari puasa itu adalah mengakrabkan dan mengharmoniskan keluarga. Capai itu dalam Ramadan. Karena bayangnya dengan jam loro, istri kita bangun, pasti kita akan respect. Makan biasanya makan dewe-dewe, makan bareng-bareng, timbul rasa seperti itu. Ya Allah, bojo pula. Karena itu kemudian Allah menyatakan, kalau kamu pun melakukan hubungan, itu halal dari Allah SWT. Wah, ini senang bapak-bapak ini. Yes, gue berdoa dulu. Wahilana kublaya kasihan. Ar-rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalau kamu berkhianat kepada dirimu. Untuk siapa nih? Umar bin Khattab tadi. Ya, dan seterusnya. Jadi monggo ada banyak dari puasa ini. Satu, untuk takwa ke dalam. Ya, yang kedua, agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Dari apa? Dari kita mengkonsumsi Al-Qur'an Karim ke keluarga, jadikan bulan puasa menjadi bulan kita mengakrabkan, mengharmoniskan hubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Anak-anak biasa yang layunya gede, makan, tidak karu-karuan, sekarang ngumpul. Masya Allah, indahnya Ramadan itu. Dan itu tidak bisa ada lagi yang belum kita bicarakan, yaitu i'tikaf, juga sangat penting dalam Ramadan. Saya kira niku monggo menawi wonten yang mau ditanyakan. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya dari jamaah sekalian atau mau bertanya. Untuk sedikit mengisahkan masalah Ramadan dan ya. Jadi terkesan di masyarakat itu kan memang membedakan antara insan ini ketika ada suara yang berseru itu pasti gitu. Kemudian ada yang mengatakan nanti ketika sudah menjelang atau mendekatinya itu 50 pertama itu ketika kita mau dengan adat atau seperti apa. Kemudian yang kedua mungkin ini Ustaz, nanti kita nilai mungkin kita memang lagi rame di YouTube bahas tentang imsak dan seterusnya. Sebenarnya yang kami ini antara NU dan Salafi. Dan buka-bukaan mau. Ya, dan teman-teman, seringkali apa yang diributkan oleh teman-teman Salafi itu kadang-kadang pemahamannya berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang dan Nahdlatul. Itu dulu. Banyak contoh kuburiyun. Banyak orang Salafi itu menyangka orang ke kuburan itu pasti minta doa kepada yang dikubur. Saya tidak mengingkari ada orang begitu, tapi itu 1 dari 1 juta orang aja. Kalau jenengan ke Ampel sana, rata-rata orang ziarah kubur ke sana itu duduk baca surat Yasin, tahlilan, atau donga teng Gusti Allah. Ada 1-2 orang yang macam ini.
nginep mriku seminggu, gelek wangsit, iku cenderung ketemu Mbak Ampel, wonten. Tapi ini kan namanya orang macam-macam. Tapi secara umum wong ziarah kubur itu tidak seperti yang digambarkan oleh teman-teman salafi sampai menggelari kuburiyun. Itu lah jelek banget dong. Satu. Banyak sekarang imsak. Lah, kalau saya dengerin dari beberapa ustadz-ustadz salafi, itu kesannya seakan-akan. Padahal jangan tanya sama siapapun orang Nahdlatul Ulama, apakah insan tidak boleh makan? Ya boleh. Siapa yang dikatakan tidak boleh? Insan itu hanyalah penahan. Maksudnya itu agar nanti prepare kalau kehati-hatian saja. Biar nanti masuk subuh sudah tidak bingung urusan selelet di sini, anu di sini, dan seterusnya. Tidak ada, insan itu bukan orang tidak boleh makan. Ya. Kalau memang belum makan, ya ada satupun ulama NU yang menyatakan wonten. Tapi ini salah paham antara dua hal. Sehingga dianggap imsak itu bid'ah, nggak ada ajaran Nabi, dan seterusnya. Jadi kita sering melihat di lapangan begitu. Kenapa? Menurut saya karena kita ini nggak mau sowan antara satu sama lain. Saya kasih contoh yang lebih dahsyat lagi. Seorang ulama kita kayaknya ini TKnya dua kayaknya. Terus tanya kepada salah satu ustadz ini dalam pengajian ustadz, saya ini bingung, anak saya ini diajarin wujud kitab bakok. Ya, sifat 20 ini. Terus bagaimana? Saya ini kan nggak mau belajar tauhid yang begitu itu. Gimana terus sikap saya? Kata ustaznya, jangan pelajari itu, nggak bener itu. Kalau mau ya belajar Asmaul Husna. Tahu wujud kitab bakok itu nggak bener itu. Saya dengar yang di YouTube. Ruwet ini. Coba yang sekarang kita coba rekatkan. Wujud kitab bakok atau yang disebut dengan sifat 20 ini salah satu cara dalam metodologi akidah yang digagas oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Satu. Teman-teman salafi kalau bahas tauhid boten menggunakan sifat 20, tapi menggunakan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi kalau kita telusuri, siapakah yang mengawali rububiyah, uluhiyah, asma sifat? Orang salaf, Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah bukan termasuk salaf, karena dia bukan 3 generasi pertama. Kalau kita mau jujur, sebenarnya perbedaan ulama dalam memahamkan kepada umat tentang akidah. Satu ngambil model sifat 20, satu ngambil model uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi karena untuk kepentingan golongan, orang bisa mengatakan, coba belajar itu tidak betul itu. Nah, maksud saya, itu sifat tidak adil sebagai ulama, menurut ulama. Mestinya tugas ulama itu buatan ngoten. Kita ini harus jujur, harus ditunjuki. Ini loh, ada perbedaan di sini. Ini menurut begini, ini menurut begini. Masing-masing harus kita tunjukin, tidak boleh kita ini asobiah. Orang lagi di golonganku ini tidak benar ini. Tidak boleh begitu. Itu kecuali kita tidak tahu. Tapi kalau kita adalah mendaku sebagai ulama yang kita tahu ilmunya, ya tidak boleh. Harus kita kemukakan itu. Contoh jenengan kertos, kunut itu ikhtilaf. Terus tanya, Ustaz gimana saya kunut? Jangan, itu bid'ah itu. Nah itu kan kita tidak jujur sama keilmuan. Padahal wonten memang perbedaan persoalan kunut lah wonten keseluruhan. Lah di Indonesia mulai sering, alhamdulillah, pulau support mikirin konten ini. Karena mulai dengan cara yang menyalah-nyalahkan konten ini. Kenapa kita ini kok boten melihat perbedaan? Tentu ini masalah perbedaan. Yang kalau sudah berbeda, ya macam perbedaan. Kalau yakin sampai mungkin kiamat kurang sedino, sifat 20 ini tetap diajarkan. Waktu Azhar mau diajarkan lagi gitu. Yaman, Syria, Mesir, Indonesia, Malaysia, kabeh sifat 20.
Jumlah terbesar umat Islam di dunia ini pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Semuanya mempelajari sifat 20. Semua buku agama teng Indonesia yang terbitan Kemenang oleh SD itu, ya isinya mempelajari sifat 20. Ini kan baru teman-teman Salafi, alumni Madinah datang ngajarin uluhiyah, asma wa sifat. Tapi memang wonten gaya saya ngomong, wah ini jangan ini tidak benar ini. Malah dikaitkan ini Aristotelian. Ini sumbernya Aristotle kono dari Yunani. Wis tambah inilah dari tukaran toh. Coba jenengan bayangin. Terus yo nopo wong Asy'ariyah nek krungu kados ngoten iki. Niki sebentar lagi, sedikit lagi tukaran niku. Kalau sama-sama kuatnya, gacoran akhirnya. Dan itu yang terjadi di Pakistan. Kenapa orang Sunni sama Syiah tiap hari bunuh-bunuhan? Karena itu. Karena sangin. Kita apa ingin wajahnya umat Islam di Indonesia yang wonten? Kalau bukan anti dengan golongan nopo mawon gitu. Salafi, Bahati, Banopo. Tapi mari kita dudukkan semuanya ini pada tempatnya. Kecuali persoalan akidah. Seniku macam wonten. Nah, baru kita ini tidak boleh. Enggak ruwet dong masing nopo. Nah, termasuk persoalan insan. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah, imsakiyah itu termasuk bagian dari ikhtiyar. Karena batasan awal puasa itu dengan semua bukan. Semua kitab yang dipelajari oleh teman-teman di Nahdlatul Ulama, gak ada yang menyatakan puasa dimulai dari imsak. Betul wonten. Semua puasa dimulai dari subuh, matahari terbit niku. Betul wonten dari imsak niku. Imsak adalah kebijaksanaan. Ini kurang 10 menit, sebentar lagi maka tahan, kalau sudah selesai makan segera gosok gigi segala macamnya, maksudnya begitu. Tapi kalau kamu belum makan ya makan. Kalau imsak itu ya cepat, nggak ada yang mengharamkan itu dan makan. Cuman mungkin sebagian orang awam salah memahami imsak loh, boleh makan loh. Buat bapak pulau minta nakalan. Imsak rokokan situ loh, so imsak rapitin dan seterusnya biasa. Nah, cuman jadi kan kalau tanya sama mohon maaf ustaz di Salafi, pemahaman imsak dengan gitu, imsak pokoknya larangan tidak boleh makan dan minum. Jadi seakan-akan bikin syariat baru. Lah ini kok segala tukaran. Lah terus ya mesti kalau itu bikin syariat baru ya mesti salah, apa lah padahal seperti yang di sini berbeda pemahamannya. Itu banyak di dalam masyarakat yang kayak begitu itu sekarang lagi banyak dan seterusnya. Itu makanya tambah ngaji, insya Allah kita ini bisa melihat perbedaan itu dengan lebih mudah. Boten ya nombong ya. Memang kalau persoalan istilah ya sudah kembalikan kepada masing-masing kelompok atau orangnya. Alhamdulillah, Allah senang ibu. Muhammadiyah kali NU sebetulnya nanti tukaran. Ya, saat ini tukaran itu cuma Salafi, kali saat itu deh. Tapi kalau Muhammadiyah kali NU jalan bersama, alhamdulillah. Senang pulau, buat nanti tukaran pun NU Muhammadiyah. Saat ini tukaran itu cuma Salafi, kali saat itu deh. Ini untuk saat ini. Ya tapi kalau jadikan pemerhati ini, ustaz-ustaz Salafi yang dulu sempat sampai sekarang sudah mulai berubah. Yang belakangan sudah mulai lebih hangat, buatan black and white dan mudah penyerangan. Kalau dibandingkan dengan yang dulu, alhamdulillah menurut saya ini kader yang cukup baik. Kan saya ini buatan tukaran. Nah kalau kita memaksakan model beragama, buatan kira saja selamanya dia akan wonten Salafi, dia wonten NU, dia wonten Muhammadiyah, wonten Al-Irsyad. Kalau isi temu dipuntin, tengah Irsyad kalau isi, tengah Muhammadiyah kata, tengah kalau isi dan seterusnya. Karena kalau bukti masalah perbedaan yang masing-masing punya posisinya sendiri-sendiri. Nah kita harus bisa menerima kecuali persoalan kita. Ahmadiyah itu akidah, baru saja kita toleransi dari Ahmadiyah. Syiah itu akidah, baru saja kita toleransi dengan Syiah. Tapi lek konco dhewe macam itu wis lah niku perbedaan di antara umat Islam dan seterusnya. Mangke
Tino kiamat mau tangan putih Allah sing paling bener nih. Nggih, Muhammadiyah apa yang mau apa Islam dan seterusnya. Tiba-tiba kecelik terus kan Nabi bener kabeh 40 maksudnya kabeh. Lah gitu. Terus ya Allah. Kenapa sih kita ini seneng masuk surga ijenan itu loh? Kenapa kita tidak kepikir kabeh itu kekancan kabeh itu surga kabeh lah kata kita ini kepikirnya. Kecuali yang secara akidah salah. Dan itu wonten tawar-menawar, seperti Ahmadiyah, ngakoni Mirza Ghulam Ahmad, Nabi baru, boten saged niku la nabiyya ba'da. Ini sudah clear, boten saged kita menyatakan Ahmadiyah bagian dari Islam. Pulau clear dalam hal itu. Dan seterusnya. Tapi lah NU Muhammadiyah, Al-Irsyad, udahlah. Gua persoalan kodong jadi masalah. Kodong ini Ustaz, cuma saya Ustaz. Jadi mestinya ngedong nggak sepinggang lah wes. Yo wes lah, belum sepinggang alhamdulillah lah wonten. Dan seterusnya. Kira-kira wonten balik. Yang wonten. Cara kita atau cara mulai lain berpokok itu seperti apa? Dan cirinya orang yang mendapatkan berpokok itu seperti apa? Mungkin seperti itu, betul. Ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar atau sebenarnya kita nggak tahu karena itu bagian dari sesuatu yang dirahasiakan. Bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, tentu yang pertama adalah persiapannya sejak dari awal. Tentu berbeda orang yang memang melakukan persiapan sejak hari pertama puasa karena dia ingin menjemput Lailatul Qadar dengan orang yang hanya biasa-biasa saja. Mulailah dari awal Ramadan, nomor satu. Yang kedua, iktikaf ya di masjid. Mobil khusus meskipun Lailatul Qadar juga bisa didapatkan orang di rumah banyak hadisnya. Yang kedua, iktikaf memperbesar peluang kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, yang ketiga, pastikan di malam ganjil kita ini ada di dalam iktikaf, lagi melakukan ibadah dan seterusnya. Tapi wonten cara yang paling minimalis, wonten cara maksimalis. Nah, cara minimalis dulu. Pasti dengan seperti cara minimalis dulu. Cara minimalis. Kalau orang itu sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu hadis dia sama dengan menghidupkan seluruh malam. Satu malam itu dia dinilai seperti orang yang sudah melakukan qiyamul lail. Maka menurut para ulama, siapa yang di malam-malam ganjil, isyaknya sholat jamaah, subuhnya jamaah, yang pasti mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Meskipun dia mungkin tidak mendapatkan Lailatul Qadar dalam pengertian disopo malaikat dan seterusnya, tapi dia dapat pahala Lailatul Qadar. Itu cara minimalis mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya pastikan nanti malam ganjil, celakanya sekarang itu malam ganjil dan genap selalu ada dua. Jadinya genap 10 hari pastikan jangan luput. Isya sama subuh jamaah di masjid, terutama buat laki-laki. Ya, ini jadi itu cara minimalis mengejar Lailatul Qadar. Atau sholat tarawih, qiyamul lail. Karena orang yang sudah melakukan qiyamul lail dihitung dia sudah menghidupkan malam itu. Dan dia pasti saya lupa ulangnya siapa. Dan sudah pasti dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Itu cara minimalis mendapatkan Lailatul Qadar. Cara maksimalisnya tadi ini. Mulai persiapan dari awal, iktikaf, hidupkan malam ganjil, ya Al-Quran, mengurangi makan, banyak sedekah, semua cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Tapi kapan waktunya kita tidak ada yang semua hadis membicarakan dengan dalilnya, meskipun Ibnu Abbas lebih memilih malam ke 27 dan memang semua banyak di dunia ini kalau malam 27 berbeda. Orang memberikan penguatan yang berbeda pada malam ke 27. Tapi wonten riwayat 17 binate, selikur binate, terlikur binate, selawe binate. Makanya
Kenapa mau dibikin random begitu? Ya agar kita ini tidak mensifisasikan. Wonten kalimat yang menarik dari kalangan ulama, Anda itu tidak sedang menyembah Tuhan yang memiliki malam-malam ganjil, tapi Anda sedang menyembah Tuhan yang memiliki seluruh malam. Karena itu ibadahlah kepada Allah di seluruh malam, bukan hanya di malam-malam yang ganjil. Itulah kritik sekerodo penjeruan ini, ya bisa deh. Makanya membuat ini dan bersungguh-sungguh. Ya, jadi dan kita yakin kalau misalnya jenengan pun sholat tadi, pun raweh, sholat isya sama sholat subuh, pasti kita mendapatkan pahala dari Lailatul Qadar. Kita yakin pun ragu-ragu. Niku saya kira cukup ya, niku mawon video tentang manfaatipun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa hamdana. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جنة المنكرات يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا كابتن سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته